أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, untuk kitab Ar-Risalah kita tunda dulu. Barangkali antum beberapa tahun yang lalu pernah ikut kajian di An-Nasr, Masjid An-Nasr. Waktu itu kita bahas kitab Qaulul Mufid, syarah dari Kitab Tauhid, sebuah kitab syarah dan kitab tauhid yang luar biasa. Dan waktu itu belum selesai, ya. Insyaallah ta'ala, karena pelajaran tauhid adalah pelajaran yang luar biasa dan harus diulang-ulang. Haram bagi kita untuk merasa bosan. Kita melihat sebagian saudara-saudara kita yang bosan dengan pelajaran tauhid, pelajaran manhaj. Apa yang terjadi? Mereka mudah goyah dengan sesuatu yang mestinya kita tidak goyah. Antum tahu, para sahabat melihat hitamnya dahi anak-anak muda Khawarij, kurusnya badan orang-orang Khawarij karena hampir setiap hari berpuasa, pucatnya wajah mereka karena hampir setiap malam sholat malam, dan waroknya mereka ketika di jalanan menemukan sebutir kurma tidak berani mengambil, takut haram. Sebagian orang tergoda, sahabat tidak tergoda. Kenapa? Karena manhajnya, tauhidnya kuat. Bayangkan, 13 tahun Rasul belum mengajarkan sholat, wudu, tayamum, manasik haji, zakat, segala macam, belum. Apa yang Nabi ajarkan selama 13 tahun pertama? Tauhid, 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 akidah, manhaj. Jadilah para sahabat yang tidak goyah ketika ada sesuatu yang menarik perhatian. Dalam apa? Dalam rangka menuju Allah. Khawarij bukan dalam rangka mengajak maksiat, bukan. Khawarij tidak mengajak maksiat, tidak mengajak kepada perbuatan hawa nafsu, bukan. Khawarij membawa syubhat, bukan membawa syahwat. Nah, kita lihat hari ini, kita tidak bisa bayangkan seandainya yang muncul hari ini itu seperti Khawarij. Kita tidak bisa bayangkan kayak apa mereka berguguran, ya. Sementara cuman ajakan demo, pemilu, demokrasi, ini sesuatu yang ditertawakan oleh orang salaf, tidak digubris.
sebagaimana tahun 80-an, 90-an, tidak ada satupun du'atus salaf, termasuk jamaah salaf, yang berharap dengan pemilu. Nggak ada. Sampai tahun 90, 95, bahkan 99 ya, nggak ada satupun yang berharap dari pemilu. Tidak ada. Maka nonton aja. Nonton sambil ketawa-ketawa, sambil ngopi. Siapa yang menang? Oh, ketawa-ketawa. Nggak ada yang berharap. Kenapa? Karena begitu kuatnya pelajaran tauhid, begitu yakinnya. Karena tauhid mendatangkan keyakinan. Kaum salaf, wabil khusus du'atus salaf, itu sangat yakin dengan janji Allah. Sangat yakin dengan janji Allah bahwa kemenangan akan Allah berikan, kejayaan akan Allah berikan setelah kaum muslimin apa? Beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Adakah yang lain? Tidak ada. Secara dalil memang tidak ada. Kan cuma dua itu yang Allah janjikan akan mendapatkan kekhalifahan di muka bumi. Surat An-Nur ya. Wa'alallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannakum fil ard. Yang Allah janjikan akan mendapatkan kekhalifahan, kemenangan, kejayaan di muka bumi, siapa? Kepada siapa? Kepada yang beriman dan beramal soleh. Perlukah lebih dari itu? Tidak, cukup. Cukup dengan dua itu, beriman, beramal soleh. Beriman, beramal soleh. Iman itu apa? Tentu tidak syirik. Tidak syirik. Amal soleh itu apa? Tidak bid'ah. Jadi yang diperangi supaya tegak kekhalifahan daulah Islamiyah, kemenangan Islam, yang harus diperangi pertama kali apa? Syirik dan bid'ah. Syirik dan bid'ah. Adakah yang lain? Tidak ada. Perlukah kita melakukan sesuatu agar kaum muslimin punya wadah, agar kaum muslimin punya kekuatan hukum, agar kaum muslimin bisa membela diri ketika dihina, ketika dicaci maki, ketika dizalimi? Adakah pikiran-pikiran seperti itu di kaum salaf? Tidak ada. Tidak ada. Dan khusus di negeri kita sampai tahun 90 bahkan 99 nggak ada yang berharap dari pemilu tadi, pilkada, demokrasi, demonstrasi dan seterusnya, tidak berharap. Nah, terjadilah apa yang terjadi, ya, karena sudah mulai ada dakwah yang menarik perhatian mereka, bukan dari sisi tauhid dan manhaj. Ya. Mereka mengajarkan tauhid, manhaj sekedarnya saja. Mereka tertarik dengan ini. Ini rupanya nih perlu, ya, tentu tujuannya baik. Tentu tujuannya baik. Kita tidak boleh suudon dengan saudara-saudara kita, tujuannya baik. Agar kaum muslimin menang, agar kaum muslimin jaya, agar kaum muslimin tadi bisa membela diri ketika dizalimi, perlu wadah, perlu ini, perlu ini. Lalu melupakan janji Allah tadi. Apakah perlu janji Allah itu kita tambah-tambah? Tidak perlu. Apa tidak cukup kita dengan iman dan amal soleh? Cukup. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Ada yang lebih dari sahabat selain iman dan amal soleh? Tidak ada. Tidak ada. Kalau bikin satu gerakan, kalau bikin satu perkumpulan itu baik,
Maka yang paling tepat ketika kapan? Di zaman Hajjaj bin Yusuf. Di zaman Hajjaj bin Yusuf. Luar biasa. Bagaimana bayangan antum ketika seorang Abdullah bin Zubair, anak dari Zubair bin Awam, cucu Abu Bakar, dibunuh. Muridnya, ulama dari kalangan tabi'in, Sa'id bin Jubair, dibunuh. Dan sebelumnya Husain, berdua bekerja sama, dua penumpah darah ini, Hajjaj bin Yusuf dan Ubaidillah bin Ziyad. Luar biasa keadaan kaum muslimin didolimi. Berapa ribu kaum muslimin yang dibunuh. Masih ada siapa hari itu? Anas bin Malik masih ada. Asma binti Abu Bakar masih ada. Zubair sudah tidak ada. Abdullah bin Zubair yang dibunuh. Apa yang dilakukan oleh para sahabat bersama para tabi'in, berkumpul, membikin sesuatu perkumpulan? Tidak ada. Lau kana khairan nasabakuna ilaihi. Kalau membikin perkumpulan, persatuan dan seterusnya itu baik, tentu sudah dilakukan. Ini dibutuhkan. Ada proyek yang jelas. Zalim luar biasa. Sekiranya antum masih ingat ucapan Hasan Basri tentang Hajjaj bin Yusuf. Saking zalimnya Hajjaj bin Yusuf. Tapi lihat para sahabat. Dia sabar. Kenapa? Tauhidnya, manhajnya matang. Janji Allah ditunggu-tunggu. Dan perintah Allah dan Rasulnya diamalkan. Kenapa? Karena tidak ada satu keadaan ketika kaum muslimin berada di keadaan itu, sementara tidak ada ayat, tidak ada hadis yang bisa kita pegangi. Adakah? Nah, porak-poranda nih kaum muslimin. Genting keadaan kaum muslimin. Apa yang harus kita lakukan? Bingung kaum muslimin. Di ayat nggak ada jawaban, di hadis nggak ada jawaban. Mungkinkah? Mungkinkah? Tidak mungkin. Nah, orang yang bikin persatuan ini, persatuan itu, ormas ini, ormas itu, seolah dia menyangka Al-Quran dan hadis nggak ada jawabannya. Kalau melempar jumroh itu berapa kali? Ada jawabannya. Kalau tawaf itu berapa kali? Ada jawabannya. Kalau dalam sekali berangkat itu umrohnya sekali, apa 2 kali, apa 3 kali? Ada jawabannya. Kalau wanita itu bersafar tanpa mahram boleh apa tidak? Ada jawabannya. Tapi kalau kita punya presiden yang zalim, kalau kita bercerai-berai, kalau kita sedang terancam dengan kekuatan Syiah, PKI, liberal, nggak ada jawabannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Betul? Berani antum bilang begitu? Nggak ada jawabannya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita bikin jawaban sendiri. Berani antum bilang begitu? Berarti Al-Quran dan Sunnah tidak lengkap. Ma faratna fil kitabi min syai'. Kami tidak tinggalkan sesuatu dalam Al-Quran ini. Nggak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Al-Quran. Maksudnya Al-Quran adalah? Maksudnya Al-Quran adalah? Nggak tahu antum maksudnya Al-Quran? Al-Quran dan Sunnah. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Kaidah nih, manhaj ini, camkan betul-betul.
Gak ada. Keadaan di mana kaum muslimin gak butuh dengan Al-Quran dan Sunnah karena gak ada, jawabannya ngarang sendiri, jawabannya mikir sendiri. Itu hizbiyin. Hizbiyin, harokiyin seperti itu. Tidak sikoh dengan ayat, tidak sikoh dengan hadis. Ada sebagian yang nggak tahu. Nggak tahu. Sudah ada jawabannya di Al-Quran dan Sunnah, hanya mereka nggak tahu. Ya. Nah, kalau salaf kan belajar, mestinya tahu. Mestinya tahu. Kalau hizbiyin, harokiyin kan tidak. Karena sibuk dengan gerakan. Maka mereka tidak tahu, ya wajar. Karena memang tidak belajar. Ya. Maka ketika disodori dalil, jika engkau melihat sesuatu pada diri pemimpinmu yang engkau lihat itu mungkar, maksiat, maka peganglah tangannya, ajak ke tempat sepi, nasihati berdua. Mereka nggak tahu. Disodori hadis ini mereka menolak karena nggak tahu dan tidak sikoh dengan kita yang menyodorkan hadis itu. Ya urusan dia. Nah, kalau kita yang sudah belajar kok tidak yakin, ini yang keterlaluan. Ini lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi. Kalau mereka kan jahil, awam, nggak tahu. Ini tahu tapi ragu. Padahal dia tahu hadisnya sahih. Apalagi ayat tadi. Maka perlukah bikin gerakan ini, gerakan itu, dan seterusnya? Tidak perlu. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah cukup. Semuanya ada jawaban di situ. Kenapa? Karena Allah tidak tinggalkan sesuatu pertanyaan kecuali ada jawabannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu kan ucapan Salman, ucapan Abu Dhar. Rasul wafat. Tidak ada satupun jalan yang menuju surga yang belum beliau jelaskan. Tidak ada satupun jalan menuju neraka yang belum beliau jelaskan. Bahkan Abu Dhar dengan sigot mubalaghah, ungkapan yang bersangatan, bahwa kenapa burung itu mengepakkan sayapnya, melipat sayapnya, Rasul sudah menjelaskan. Yang dimaksud oleh Abu Dhar adalah tidak ada yang tertinggal. Maka perlukah kita melakukan sesuatu yang tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat? Tidak perlu. Tidak perlu. Ya. Yang mengatakan perlu berarti dia tidak sikoh. Tidak yakin dengan qala Allah wa qala Rasul. Kalau sikoh yakin, sudah. Sebagaimana para ulama. Maka lihat dari mulai ulama zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai zaman Imam Syafi'i, sampai ke murid-muridnya, sampai zaman Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, sampai 1900, tahun 1900. Ya. Pernahkah antum dengar seorang imam mendirikan satu perkumpulan? Ya. Imam Bukhari mendirikan satu ikatan kaum muslimin pembela Al-Quran. Ya. Imam Bukhari ketuanya. Ya. Imam Muslim wakilnya. Gitu kan? Kan ini kebaikan. Kalau kebaikan mosok hilang dari pikiran Bukhari. Kurang cerdas kalau begitu Bukhari. Ya. Ikatan kaum muslimin pembela sunnah Nabi didirikan oleh Imam Nawawi misalnya. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Kalau yang berpendapat ini baik, ini bagus, berarti mau tidak mau dia menuduh imam-imam kita ini kurang baik, kurang bagus. Gitu ya. Atau minimal kita tuduh imam-imam kita itu kurang pintar, kurang cerdas, nggak kepikiran, gitu ya. Siapa yang mengawalinya? Dan nggak ada ulama yang mendirikan sampai zaman Syekh bin Baz,
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, nggak ada. Nggak ada. Ya. Ini dia. Maka saya ajak antum untuk mengulang lagi. Terpaksa mengulang lagi, terus mengulang lagi, agar kokoh, agar kuat. Antum harus ingat siapa anak muda yang selamat dari fitnah Dajjal. Ingat antum, ya, yang ikut gerakan ini, gerakan itu, tidak. Yang kembali ke Sahih Bukhari, kembali ke Sahih Muslim, kembali kepada sunnah Nabi, tauhid, manhaj. Maka ketika yang lain terkesima melihat kedahsyatan Dajjal, dan antum harus tahu, Dajjal datang-datang langsung mengatakan saya Tuhan. Tidak. Dajjal kan tidak bodoh. Dajjal pertama kali muncul di muka bumi menyatakan dirinya, menampilkan dirinya sebagai orang soleh. Orang soleh. Orang soleh yang punya sesuatu. Maka membikin kaum muslimin terkesima, jatuh cinta. Lama-lama Dajjal mengaku sebagai nabi. Karena sudah terlanjur terkesima, jatuh cinta, maka dipercaya. Lama-lama mengaku sebagai Tuhan dan disembah. Ada orang yang ragu-ragu, maju mundur. Ya. Nyembah jangan. Ya. Mungkin masih ada sesuatu dalam dirinya, ya. Masih ada hujah sedikit. Maka dia ragu-ragu, nyembah jangan. Mosok Allah kelihatan, mosok Tuhan kelihatan. Ya. Dajjal tahu. Dajjal bertanya, di mana ayahmu? Di mana ibumu? Dijawab, sudah meninggal. Ayah ibuku sudah meninggal. Kata Dajjal, tunggu sebentar. Datang ayah ibunya. Ayah ibunya mengatakan, nak, ini Tuhan kita, sembahlah dia. Gimana nggak percaya? Ayah ibunya sudah mati, hidup lagi. Maka dia menyembah Dajjal. Siapa ayah ibunya itu? Siapa ayah ibunya itu? Dua setan yang siap membantu Dajjal untuk menjerumuskan kaum muslimin. Menyembah. Nah, siapa anak muda yang berani teriak lantang, anta Dajjal, anta kadzdzab? Engkau adalah Dajjal, engkau si pendusta. Anak muda ini, yang lain menyembah, dia teriak, engkau pendusta, engkau Dajjal. Siapa anak muda ini? Kenapa? Karena bentengnya begitu kokoh. Dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia yakin, dia sikoh dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Bahwa ciri-ciri Dajjal begini. Dia tahu. Rambutnya keriting. Matanya buta sebelah. Bukan matanya satu di tengah, bukan. Matanya buta sebelah, yang satu itu seperti anggur kering. Di dahinya ada tulisan kafara, kafir. Mirip-mirip Abdul Uzza bin Qattan, kata Nabi. Perawakannya pendek, gempal, ya. Sabda Nabi SAW. Ini bagian dari keyakinan manhaj yang tidak bisa dipisahkan dengan tauhid. Itu dia. Maka tidak takut dia, tidak ragu dia. Ya. Bahkan ketika apa yang disabdakan oleh Nabi kejadian, dia nggak nyangka.
Anak muda itu nggak nyangka kalau yang disabdakan oleh Nabi dirinya. Ya. Kan setelah anak muda ini mengatakan engkau dajjal, engkau pendusta, dibelah badannya jadi dua kan oleh Dajjal. Lalu diinjak-injak. Lalu Dajjal mengatakan, "Kum, berdirilah." Lalu berdiri, hidup lagi. Nah, Dajjal bertanya, "Masih tidak percaya kalau aku ini Tuhan? Kalau bukan Tuhan, mana mungkin bisa berbuat seperti ini?" Disitulah puncak keyakinan anak muda ini. Anak muda ini mengatakan, "Tadi sebelum engkau perlakukan aku seperti ini, aku yakin sekali bahwa engkau adalah Dajjal. Sekarang aku lebih yakin bahwa engkau betul-betul Dajjal, si pendusta. Aku tidak sangka kalau yang disabdakan oleh Nabi pemuda itu aku." Puncak keyakinan. Ya, kenapa? Dia terus belajar, terus kembali kepada tauhid manhaj, tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Ini contoh besarnya. Bagaimana seandainya kita yang rapuh ini berhadapan dengan Dajjal? Ya, maka Nabi tidak menyarankan untuk menantang. Fitnah itu jangan ditantang. Maka Nabi mengatakan, jika engkau mendengar Dajjal ada di sebelah barat, maka larilah ke timur. Jika engkau mendengar Dajjal ada di timur, larilah ke barat. Dan jika sanggup, tinggallah di Mekah dan Madinah. Karena hanya dua kota inilah yang tidak akan didatangi oleh Dajjal. Tidak sanggup. Dajjal hanya sanggup berhenti di sebuah tanah merah yang berair. Disitulah penduduk Madinah yang ada nifak, munafik, keluar menemui Dajjal. Adapun Dajjal tidak sanggup masuk ke Madinah. Ini fitnah terbesar. Sekarang tentu jauh lebih kecil dari fitnah Dajjal. Kalau ini saja kita tidak sanggup, bagaimana? Ya, karena fitnah itu kan bertingkat. Yang tadinya muslim jadi kafir, murtad, jelas itu fitnah. Yang tadinya taat jadi maksiat, fitnah. Yang tadinya manhajnya kokoh, dia hanya sikoh dengan qala Allah wa qala Rasul, dia mulai bikin gerakan-gerakan. Dia mulai bikin cara-cara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Fitnah bukan? Fitnah. Ya. Maka kita akan pelajari kitab ini. Ya. Biarlah orang bosan. Ya. Kita insya Allah, antum insya Allah, saya harap tidak bosan. Ya. Bagaimana? 13 tahun. Mungkin bosan juga para sahabat 13 kan. Tauhid itu kan tipis. Ya kan? Antum lihat kitab-kitab tauhid tipis kan? Tidak berjilid-jilid, agak tebal karena syarah. Tauhidnya tipis. Kitabut tauhid tipis. Yang berjilid-jilid fikih, Majmu' Syarah Muhadzab misalnya, Al-Muhalla misalnya, ya, itu fikih. Adapun tauhid sedikit, ya. Tapi oleh Nabi diapakan? Diulang-ulang. Bahkan 4 hari sebelum beliau wafat masih diulang lagi. Antum masih ingat 4 hari sebelum Nabi wafat? Apa ucapan yang keluar dari mulut beliau di hadapan Aisyah? La'anallahul yahuda wan nasara. Allah mengutuk, melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid.
Apa ini? Fikih apa tauhid? Tauhid. Tauhid. Bukan fikihnya, tauhid. Ini dia. Ya. Nah, saya ambilkan dari pensyarah yang tentu tidak perlu kita bahas lagi siapa beliau ini. Ya. Beberapa masyayikh hari ini tidak ragu menyebut beliau sebagai Syekhul Islam. Ya. Karena Syekhul Islam bukan hanya Ibn Taimiyah, bahwa beliau paling masyhur dengan gelar Syekhul Islam, iya. Tapi bukan hanya beliau. Ya. Bahkan beliau sendiri menjuluki orang lain dengan Syekhul Islam. Siapa? Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir Jilani disebut oleh beliau sebagai Syekhul Islam. Ya. Hanya nama ini diselewengkan, dikultuskan, bahkan sebagiannya menyembah beliau. Tapi beliau salafi. Ya. Ada satu kitab sebagai bukti saksi atas manhaj beliau, bahwa beliau ahlus sunnah wal jamaah as-salaf, bukan sufi, bukan termasuk tarekat sufiyah. Pengikutnya beberapa ratus tahun kemudian, bukan beberapa puluh ya, baru menyelewengkan, karena ada karomah-karomah yang luar biasa. Salah satunya suara. Dan ini tentu godaan ya. Artinya beliau menolak suara ini karomah. Apa? Suara yang beliau dengar dari atas, dari langit, bahwa mulai sekarang engkau bebas dari taklif. Beban taklif tidak ada pada dirimu. Artinya nggak sholat nggak apa-apa, nggak puasa Ramadan nggak apa-apa, minum khamr nggak apa-apa. Apa kata beliau? Syaitan. Nah, ini dia. Seorang yang berilmu, seorang alim, kuat bentengnya. Ketika ada godaan seperti itu, nggak ragu, syaitan. Engkau syaitan. Coba kalau bukan beliau, coba orang awam mendengar suara dari atas, jelas ini bukan suara manusia. Ya. Nah, terjadilah orang yang mengaku nabi, orang yang mengaku Imam Mahdi, ada bisikan itu. Ya. Sebetulnya mereka itu tidak mutlak bohong ngarang, tidak. Tapi mereka dibohongi oleh setan. Dia nggak tahu kalau itu setan. Dikiranya Tuhan, malaikat, mengangkat dirinya sebagai Imam Mahdi, sebagai Nabi, sebagai Jibril. Dan sering kita dengar itu. Ya. Beliau karena bentengnya kokoh, berilmu, sanggup mengatakan engkau setan. Ini terjadi pula di zaman pada diri Syekhul Islam. Sewaktu Syekhul Islam dengan beberapa muridnya safar, tidak ada di Syam, ya. Beberapa orang melihat Syekhul Islam dan murid-muridnya turun dari langit. Sepulang safar, orang-orang bercerita bahwa Anda bersama murid-murid Anda turun dari langit. Apa kata Syekhul Islam? Syaitan. Gitu. Ini orang berilmu dan tidak mengharap pujian manusia. Ya. Kalau mengharap pujian manusia, dibilang begitu, besar kepalanya. Ya.
mungkin dia akan berbohong. Karena ini cari pujian manusia, wajah manusia. Adapun orang alim tidak. Tolak setan. Bukan saya itu setan. Ya. Padahal kalau beliau mengatakan iya, oh tambah besar kan nama beliau. Ya. Atau minimal diem lah. Atau minimal diem. Gitu. Jangan sebut-sebut, jadi nggak enak saya. Minimal begitu ya. Nah, itu kan biasa kan, merendahkan diri, tujuannya ingin membesarkan dirinya, caranya merendahkan diri. Ya, nggak enak, jangan bilang-bilang lah. Padahal enggak, ya. Beliau nggak begitu. Beliau nggak ingin tinggi di hadapan manusia. Tolak. Orang berilmu seperti itu. Persis ketika Imam Malik ditanya 40 pertanyaan, beliau cuman bisa jawab 7 atau 8. Ya, sebagian mengatakan 6. Ya. Artinya sedikit sekali. Dan si penanya ini kaget. Ya Syekh, sebelum saya datang kemari, saya bawa pertanyaan ini ke para pelajar, para tulab, para ulama. Semua menyarankan ke saya untuk menanyakan kepada Anda. Tapi Anda cuma bisa jawab 6. Imam Malik jawab apa? Iya, aku yang bisa cuma itu. Katakan kepada semua orang yang engkau kenal bahwa aku Malik ditanya 40 pertanyaan cuma bisa jawab 6. Katakan. Nggak malu. Beliau nggak mesen-mesen. Jangan bilang-bilang ya, saya cuma bisa jawab 6, jangan bilang-bilang ya, udah kamu aja. Itu kan kita. Kalau kita kan begitu, malu nggak bisa jawab. Beliau nggak malu, sampaikan kepada semua orang. Aku memang cuma bisa jawab 6. Ini imam berilmu, manhaj tauhid, terus kita pupuk. Ya. Ya, mungkin insya Allah kita mulai 2 pekan lagi ya. Jadi insya Allah kitab ini tentu antum sudah belajar. Karena ciri khusus apa manhaj salaf sekarang ya, bukan 500 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu, sekarang ini, atau mungkin 100 tahun terakhir, itu barangkali tidak ada yang tidak belajar kitab ini. Ya, sepanjang yang saya tahu, Allahu a'lam. Ya, saya kira tidak ada. Ya, di mana coba? Mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Mesir, apalagi Saudi. Saya kira nggak ada kaum salaf yang tidak mengenal kitab ini. Berarti antum sudah belajar. Ya. Nah, saya ajak antum untuk mengulang lagi. Nah, ini dengan syarahnya. Syarah yang terbaik menurut saya, wallahu a'lam. Ya, kan disyarahkan oleh para imam. Ini salah satu pensyarahnya, salah satu kitab syarahnya. Dan antum yang pernah ikut dulu di An-Nasr, tentu antum tahu bahwa beliau tidak melewatkan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Artinya begini, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab tauhidnya itu menyebut kata-kata riba, maka oleh Syekh Utsaimin dibahas riba itu apa. Dibahas oleh beliau riba itu apa, panjang gitu. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebut tentang judi, maisir, kan dalam kitab tauhid pasti ada kan, ada ayat-ayat tentang judi, hadis-hadis ya. Itu dibahas oleh beliau. Ya,
bahkan dari sisi lughahnya, dari sisi nahwunya, dan seterusnya. Termasuk tentu kritik, pensarah seperti itu. Ya. Pensarah itu bukan pembela. Pensarah itu bukan pembela. Artinya apapun yang terjadi pada penulisnya, muallifnya, akan dibela oleh pensarah. Tidak. Buktinya apa? Beliau mendhaifkan hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang apa? Antum masih ingat? Hadis tentang lalat. Orang masuk neraka gara-gara lalat. Ya. Ma'ruf saya kira kisahnya antum tahu. Ada dua orang lewat di satu perkampungan. Dia menuju satu tempat, harus lewat perkampungan itu, nggak bisa tidak. Nah, oleh penduduk kampung itu nggak boleh lewat, kecuali berkurban dulu untuk berhala. Mungkin pas hari perayaan mereka punya berhala. Ya. Jadi apa nyari kambing, apa nyari ayam, dikurbankan untuk berhala, baru lewat. Ya. Yang satu mengatakan, saya nggak punya apa-apa, apa yang harus saya kurbankan? Kambing nggak punya, unta nggak punya, sapi nggak punya, ayam apalagi. Kata penduduk, kalau nggak punya apa-apa, cari lalat, kurban lalat, gitu. Nah, dia mau, biar bisa lewat kampung itu, dia cari lalat, dapat, dikurbankan itu, dan masuk neraka. Ya, berkurban untuk berhala kan? Yang satu lagi nggak mau. Disuruh kurban nggak mau, suruh cari lalat juga nggak mau, saya nggak mau. Berkurban untuk berhala, syirik. Lalu dibunuh, masuk surga. Beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nah, disitulah tampil Syekh Utsaimin sebagai betul-betul pensarah, bukan pembela. Artinya kalau salah ya salah. Dan beliau dengan tegas mengatakan hadis ini dhaif dan tidak ada di Musnad Ahmad. Kata beliau, tidak ada di Musnad Ahmad. Mungkin riwayat Imam Ahmad di kitab lain. Ini tidak ada. Ya. Secara riwayat dhaif. Secara matan, secara isi, benar apa salah? Salah. Orang kedua benar, dia nggak mau kurban, walaupun lalat dibunuh masuk surga insya Allah. Nah yang ini muslim bertauhid, karena memang nggak mau mati, terpaksa mengorbankan lalat, terpaksa. Salahkah dia? Tidak bisa, tidak salah. Kalau salah gimana Ammar bin Yasir? Gimana Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir jelas-jelas mengutakan Latta Uzza. Maksudnya Tuhanku ya Latta Uzza gitu. Agar apa? Agar dihentikan dari siksaan itu. Lalu oleh tuannya dihentikan karena mau menyebut Latta Uzza. Beda dengan Bilal. Bilal nggak mau. Ketika disuruh untuk menyebut Latta Uzza, Hubal, Manat dan seterusnya, Bilal teguh mengucapkan Ahad satu. Qul huwallahu ahad, maksud Bilal begitu. Hanya satu, hanya ahad, yaitu Allah. Karena kalau menyebut Allah saja, Abu Jahal, Abu Lahab marah nggak? Nggak marah. Ya, memang Allah itu salah satu Tuhannya Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab bukan anti Allah, bukan.
Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah, cinta kepada Allah, memuliakan Allah. Tetapi selain Allah ada Tuhan lain, yaitu Lata, Uzza, Hubal, Manat. Maka dijawab oleh Bilal dengan tegas, Ahad, Ahad bukan Allah. Artinya satu saja, yaitu Allah. Nggak ada dua, nggak ada tiga. Lata, Uzza bukan Tuhan, maksudnya begitu. Makanya terus disiksa, ditindih dengan batu besar. Nah, alhamdulillah datang Abu Bakar membeli Bilal. Ya, jadi Bilal siap mati. Ammar bin Yasir tidak. Ingin selamat dari siksaan itu, maka terpaksa mengucapkan Lata, Uzza, Lata, Uzza, dan dihentikan siksaan. Dan beliau merasa, Ammar bin Yasir merasa dosa besar, menyangka bahwa dirinya telah kufur. Turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Orang yang terpaksa mengucapkan ucapan kufur sementara hatinya tetap teguh dengan keimanan, Allah ampuni. Nah, berarti kisah tadi keliru secara matan. Secara riwayat walillahil ham dhaif. Dan begitulah luar biasanya para ulama ahlul hadis ketika mereka menemukan kedhaifan sebuah kisah, sebuah riwayat, maka ditemukan pula kesalahan matannya, kesalahan isinya. Begitu juga sebaliknya, ketika disebutkan dikisahkan tentang kesalahan isi, ternyata riwayatnya dhaif. Seperti kisah tentang Alqamah, kisah tentang Sa'labah, sahih apa dhaif? Dhaif kan? Dhaif. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Apa bahayanya bagi mereka yang melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, seperti berdemo atau mengumpulkan massa untuk menjatuhkan pemimpin yang zalim? Pertama, jelas maksiat. Jelas maksiat. Karena demo, apalagi menjatuhkan pemimpin, berarti tidak taat kepada pemimpin. Ya kan? Tidak taat kepada pemimpin. Padahal taat kepada pemimpin wajib apa tidak? Wajib. Wajib. Berarti tidak melaksanakan kewajiban. Dosa. Dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak berhasil. Tidak mencapai tujuan. Walaupun keinginan mereka tercapai. Seperti apa yang mereka inginkan, Soeharto tumbang, tercapai. Husni Mubarak tumbang, tercapai. Siapa itu? Muammar Gaddafi tumbang, tercapai. Tapi apa yang mereka tuju tercapai? Tidak. Tidak. Apakah tujuan utama mereka hanya sekedar melengsarkan Pak Harto, Husni Mubarak, Muammar Gaddafi? Tentu tidak kan? Tentu bodoh sekali. Mereka nggak akan mengatakan pokoknya mau berantakan, mau hancur nggak apa-apa, yang penting jangan Pak Harto, jangan Husni Mubarak, jangan Muammar Gaddafi. Saya kira nggak ada orang yang ngomong seperti itu, sebodoh itu. Ya, tentu agar apa? Agar ekonomi bagus, agar negara makin maju, agar persatuan tercapai, agar daulah Islamiyah tegak, agar. Nggak ada yang berhasil. Malah sebaliknya. Saya kira antum bisa lihat,
Bagaimana tahun 2000? Bagaimana tahun 2001, 2002? Luar biasa. Gambar porno di mana-mana. Aliran sesat begitu bebasnya. Satu provinsi hilang. Iya kan? Korupsi. Dulunya kan 1-2. Dulunya kan dia-dia juga, ya kan? Dia-dia aja ya kan kelompok itu. Setelah reformasi, merata. Korupsi merata. Ya. Tahun 2000 atau zaman Pak Harto pernah dengar ada ustadz korupsi? Zaman Pak Harto pernah dengar kan tuh? Ada ustadz korupsi. Ditangkap, masukin penjara. Saya kira nggak ada ya. Nah, setelah reformasi, ustadz, ya, lulusan Libya, lulusan Madinah, LC, nah, apa nggak memalukan ini? Memalukan sekali, lebih buruk. Tapi masih mending daripada yang di Syria, di Libya, karena mereka dengan kekerasan kan dibunuh pemimpinnya, luar biasa, sangat luar biasa. Kata Nabi, kita digebugin punggung kita, diambilin harta kita, kita suruh sabar, jangan ngelawan. Kata Nabi, ya, yang jadi masalah sih kok enggak dengan Nabi. Jangan pakai rokyu logika nurani. Ini kata siapa? Ya, Nabi yang bilang, walaupun pemimpinmu hatinya seperti hati setan. Kayak apa hati setan? Kita disuruh sabar, sabar, sabar. Demo sabar apa tidak? Tentu tidak sabar. Ketika demo berarti tidak sabar. Ya. Maka tidak ada sahabat yang mendemo Hajjaj bin Yusuf tadi, Ubaidillah bin Ziyad tadi, nggak ada yang bergerak, nggak ngapa-ngapain. Oh, antum mau tuduh para sahabat nggak peduli dengan lingkungan, nggak ada jihad, oh kerjaannya ngaji, sholat doang, ya. Makanya jadi amburadul, gitu. Kebalik. Dengan diamnya para sahabat, dengan sabarnya para sahabat, maka lulus para sahabat. Maka Allah matikan Hajjaj bin Yusuf, Allah matikan Ubaidillah bin Ziyad. Kan nggak lama dari itu mati kan? Siapa yang tampil? Siapa yang tampil? Umar bin Abdul Aziz, cicit dari Umar bin Khattab, yang tidak ada kaum muslimin yang tidak cinta kepada beliau, tidak ada kaum muslimin yang tidak memuji beliau. Bahkan Imam Ahmad mengatakan beliau sebagai mujaddid pertama. Mujaddid kedua kan 100 tahun sekali kan? 100 tahun pertama Umar bin Abdul Aziz, 100 tahun kedua Imam Syafi'i. Kata siapa? Kata Imam Ahmad. Seolah Allah memberikan hadiah berupa Umar bin Abdul Aziz. Ketika kaum muslimin sabar, maka kalau kita sabar, terus sabar, sibuk dengan tauhid, sibuk dengan manhaj, sibuk mentaati Allah dan Rasulnya, insya Allah Allah habiskan pejabat-pejabat yang korup, pemimpin-pemimpin yang zalim. Allah tampilkan pemimpin yang bagus, yang jujur, hadiah. Kitanya dulu yang baik. Maka dengan banyaknya ikhwan kita yang keluar dari bank, banyaknya ikhwan kita yang daripada kerja begini, bentar-bentar nyuap, bentar-bentar ngasih hadiah kepada, udahlah saya jualan bakso aja lah, udahlah saya jualan nasi goreng aja kah. Ini kan banyak nih. Kita berharap, kita tunggu hadiah dari Allah. Kan banyak, insya Allah ya. Daripada 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, banyak. Banyaknya pegawai-pegawai pemerintah yang tidak
nyukur jenggotnya lagi, ya. Banyaknya kaum muslimah yang menutup auratnya dengan memakai jilbab. Nah, mudah-mudahan Allah ridho, lalu Allah kasih hadiah pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang tidak korup. Begitu. Jangan bikin gerakan. Kita bikin gerakan supaya yang tampil si fulan. Kalau fulan yang tampil, beres. Kan dia ustadz, kan dia LC, kan dia keluaran Madinah, kan dia hafal Al-Quran. Maka jangan dia saja. Maka kita perlu bikin gerakan. Nah, jadilah si ustadz ini. Apa menteri lah, apa DPR lah. Habis itu, korupsi. Apa enggak malu? Apa enggak malu? Emang ada jaminan? Kalau ustadz hafal Al-Quran dan seterusnya, lalu tidak korupsi, ada jaminan? Syahwat. Ya, maka sudah, nggak usah bikin gerakan apa-apa. Taati Allah dan Rasulnya. Yakin, seyakin-yakinnya, hadiah pasti akan datang. Kalau kita beriman dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Sibukkan diri kita, ngelihat istri kita sudah pakai jilbab apa belum, lihat anak-anak kita pada sholat ketika azan berkumandang, lihat diri kita masih makan riba, lihat diri kita masih bermain judi asuransi. Itu tentu bukan seorang dua orang, kaum muslimin. Ya. Kita berdakwah tauhid kepada orang yang melakukan bid'ah. Kita keluarkan dalil, lalu mereka malah mengajak kita belajar sorof, nahwu sorof. Sebenarnya apa itu ilmu nahwu sorof? Ini bahasa, ini ilmu bahasa, ya. Kalau bahasa kita ya apa misalnya kata dasar sapu, awalan bukan sapu, jadi menyapu. Kira-kira begitu tuh sorof. Ya. Kalau nahwu kan hampir-hampir nggak ada. Ya, Muhammad ya Muhammad kalau bahasa kita kan, nggak mungkin Muhammadun, nggak mungkin Muhammadan, nggak mungkin Muhammadin. Allah ya Allah kan, nggak dibahas apa Allahu, apa Allaha, apa Allahi. Nah, kalau bahasa Arab ada. Kalau jadi mubtada atau khobar, Allahu marfu. Kalau jadi maf'ul bi, mansub, Allaha. Kalau didahului huruf jar, jadi Allahi majrur. Bahasa saja. Ya. Mereka mengira dengan bahasa ini lalu faham manhaj. Ya tentu jauh sekali. Ya. Antum kira aliran-aliran ya Khawarij. Khawarij bahasanya apa? Anak-anak muda Khawarij di zaman Ali, di zaman awal-awal zaman Utsman, membesar di zaman Ali. Arab, faham Arab. Nahwu sorof ya ngelotok istilah kita. Sesat. Ya. Untuk memahami Al-Quran, Sunnah harus faham bahasa Arab, jelas, ya. Untuk yang belajar mendalami, tulabnya, orang-orang awam enggak, duduk di majelis Sunnah, duduk di majelis ustadz-ustadz salaf, insya Allah, walaupun dia enggak faham bahasa Arab. Ya. Istilah kita terima matangnya gitu. Terima matangnya. Yang bertahun-tahun duduk di majelisnya Ustaz Hakim misalnya, insya Allah faham manhaj. Apakah otomatis pinter bahasa Arab? Enggak. Beliau kan enggak ngajarin bahasa Arab. Ya kan? Majelis beliau enggak mengajarkan bahasa Arab. Tapi faham manhaj diajarkan, tauhid diajarkan. Gitu ya. Bedakan mana tulab, mana orang awam.
apakah ayat Al-Quran yang ada di mushaf kita sekarang ini sama persis dengan apa yang diterima oleh Rasul dari Jibril? Yang diterima Rasul dari Jibril mushaf bukan? Mushaf bukan? Bukan. Ya, Rasul Abu Bakar nggak kenal Al-Quran kita ini. Yang kita pegang, kita bawa, nggak ada. Ya. Di zaman Rasul dan awal-awal ya, sebelum Rasul wafat itu belum ada mushaf. Kalau pertanyaannya mushaf ya, belum ada. Belum ada. Adanya hafalan. Jadi Al-Quran itu dihafal. Ditulis sedikit sekali. Kan tidak semua sahabat bisa nulis. Bisa dihitung. Abdullah bin Amr bin As paling, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, sedikit sekali. Dihafal. Penulisan terjadi ketika Nabi wafat. Maksudnya dikumpulkan ya. Kalau menulis berserakan ya di zaman Nabi sudah ada. Berserakan, ada yang di sini, ada yang di situ. Tetapi dihafal. Nah, barangkali kalau pertanyaannya apakah bacaan yang ada sekarang ini, bacaan Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul La Raiba Fiih. Apakah itu sama persis dengan zaman Nabi? Jawabnya hilang 6. Hilang 6. Di zaman Nabi ada berapa? Ada 7. Ada 7. Ya. Nah, di zaman Utsman itu terjadi perselisihan. Kaum muslimin di Mesir fanatik dengan bacaannya Amr bin As. Kaum muslimin di Yaman fanatik dengan bacaannya Mu'ad bin Jabal. Beda. Beda. Oleh karena itu Umar kan pernah marah ketika ada orang membaca surat Al-Furqan. Umar dengerin dari awal sampai akhir. Beda ini. Banyak yang sama, tapi ada juga yang beda. Umar nggak kenal, kok begini bacaannya beda. Lalu diseret orang itu, dibawa ke hadapan Nabi. Umar mengatakan, ya Rasul, orang ini telah merubah-rubah Al-Quran. Barusan saya dengar dia membaca Al-Furqan, tidak sama dengan yang aku dengar dari engkau. Lalu Rasul menyuruh orang ini baca Al-Furqan dari awal sampai akhir. Kata Nabi, betul seperti itu. Betul. Coba Umar kamu baca. Umar baca dari awal sampai akhir. Beda. Saya tidak bisa mencontohkan karena memang yang 6 hilang. Beda. Jelas beda. Kata Nabi, itu juga betul. Karena Al-Quran itu turun dalam 7 rupa. 7 huruf, bukan 7 qiraah. 7 qiraah masih ada. Wadduha, wadduhi, ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim masih ada. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Iswatun hasanah masih ada. Ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Masih ada. Ya, itu bukan 7 huruf. Itu 7 bacaan, masih ada. Yang dimaksud oleh Nabi tadi 7 huruf. Mungkin terjemahan yang tepat 7 dialek. Nah, karena Arab itu kan bukan 1 dialek. Ada 7. Ya sama mungkin bahasa Indonesia, jangan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia mungkin logatnya saja ya. Bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa. Jawa Jogja sama Jawa Surabaya sama nggak? Beda. Padahal sama-sama Jawa kan? Ya. Dengan Jawa mana lagi? Tegal
Nah, cakaya kue ya. Nah, itu beda lagi. Cirebon pakai Serang, itu bahasa Arab 7. Jadi beda. Dan itu sengaja Nabi minta. Karena berat. Kalau harus satu itu berat. Maka boleh pakai ini, boleh pakai ini. Ya misalnya menurut orang Jogja menurut Jawa Surabaya ini nggak apa-apa gitu. Yang penting maksudnya itu. Kira-kira begitulah ya. Jadi yang Quraisy dengan Bani Adi, dengan ini, dengan Bani Tamim beda. Maka ya beda, nggak apa-apa. Nah di zaman Utsman itu hampir-hampir terjadi perselisihan. Kenapa? Karena masing-masing ya kayak tadi, Umar aja marah kan. Untung ada Nabi SAW. Ini Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Utsman. Terjadi perselisihan. Ya menuduh salah kalau bacanya tidak seperti saya, yang benar yang seperti saya, padahal sama. Maka Utsman mengulang apa yang ditulis oleh Abu Bakar tadi. Sudah selesai, ditulis ulang dan dibagikan ke Mesir, ke Syam, ke Yordan, ke semua. Dan beliau berpesan, di luar yang ini bakar, di luar yang ini bakar. Berarti yang 6 itu yang dibakar. Maka sering disebut dengan mushaf Utsmani. Mestinya ada mushaf-mushaf lain 6, tapi dibakar demi menjaga persatuan. Dan ini nggak masalah karena seluruh sahabat sepakat. Nah, alhamdulillah kita pegangi, para ulama memegangi sabda Nabi, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Sepakat. Karena hampir-hampir kaum muslimin mirip Yahudi. Apa Yahudi? Bani Israel berselisih dalam Taurat, dalam Zabur. Jangan sampai kaum muslimin berselisih dalam Al-Quran. Ya. Bagaimana cara kita memerangi syirik dan bid'ah yang sudah menjadi kebiasaan kebanyakan orang saat ini? Dakwah. Minimal diri kita. Antum dan keluarga antum tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah. Cukup. Itu sudah cukup. Ya. Antum bisa ngajak adik, antum bisa ngajak kakak, antum bisa ngajak keponakan, lebih dari cukup. Kalau nggak bisa, cukup. Kewajiban kita adalah anak dan istri, keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Jangan takalluf. Kalau tidak bisa, jangan seperti anak-anak muda Khawarij. Cara membasmi kemusyrikan, obrak-abrik nih, kuburan keramat ini, obrak-abrik, ya. Itu membasmi kesyirikan? Bukan. Itu membasmi kuburan keramat namanya. Karena syirik itu di mana? Di hati manusia. Ada di manusianya. Ya besok dibangun lagi. Lebih bagus biasanya kalau dibangun lagi kan. Iya pasti lebih bagus. Dan dijagain. Biar nggak diobrak-abrik lagi nih sama orang-orang Wahabi ini. Nah, kita yang dituduh ya kan. Padahal orang-orang Khawarij itu, orang Khawarij kan sebagian besarnya mungkin ya tidak syirik kan, tapi mereka nggak paham caranya. Bukan begitu caranya dakwah. Sebagaimana para nabi, para rasul mengawali menghancurkan syirik dengan dakwah. Ya. Adapun Nabi Ibrahim menumbangkan patung-patung yang disembah, disisakan patung yang besar, itu dalam rangka
dalam rangka membasmi, apa dalam rangka ngajak berpikir? Dalam rangka ngajak berpikir. Lihat dialog selanjutnya. Ya lagian kalau tujuan Nabi Ibrahim membasmi, kenapa disisain yang gede? Kan disisain yang gede, justru yang gede yang dirobohin kan? Enggak, disisain yang besar. Gitu. Itu untuk ngajak berpikir. Karena ketika ditanya ini siapa, Nabi Ibrahim mengatakan barangkali ini marah itu yang gede itu. Ya. Makanya ditendang-tendangin gitu kan. Oh, mereka kaget, gimana marah? Kan dia nggak bisa bergerak. Nah, gimana bisa marah? Gimana bisa nendang-nendangin? Nah, baru ya, mulai dari situ udah tahu nggak bisa bergerak. Kenapa disembah? Kalau bahasa kita ya. Nah, ngajak berpikir. Sama ketika Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi, ketika melihat bintang hadza rabbi, melihat bulan hadza rabbi, melihat matahari hadza rabbi, itu tidak boleh disimpulkan bahwa Nabi Ibrahim pernah berbuat syirik. Mosok bintang dibilang ini Tuhanku, bulan dibilang ini Tuhanku, matahari dibilang ini Tuhanku? Bukan. Itu dalam rangka ngajak berpikir. Maka mestinya terjemahan yang bagus, ini Tuhanku, kasih tanda tanya. Di terjemahan nggak ada tanda tanya kan? Kalau bahasa Arab memang nggak ada tanda tanya ya kan? Bahasa di Al-Quran nggak ada tanda tanya, ada waqaf, to, jim, mim ya. Nah, di terjemahan mestinya tanda tanya. Inikah Tuhanku? Gitu. Karena tujuan beliau mengajak berpikir. Bagaimana dengan pernyataan dari Hizbiyin, Harokiyin tentang ijtihad? Dari ijtihad itulah ruang yang diberikan oleh Allah untuk manusia berpikir, dan menganggap ijtihad bergantung zaman dan tempat, jadi bisa beda-beda. Berarti dia nggak tahu ijtihad itu apa. Nah, ijtihad hanya bisa dilakukan oleh ulama alim. Bolehkah kita berijtihad? Tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ijtihad tidak boleh dalam hal yang ayat sudah jelaskan, hadis sudah jelaskan. Ya. Bolehkah berijtihad tentang mengganti lafadz adzan? Karena sekedar adzan orang-orang enggak pada datang ke masjid. Berhubung sekarang sudah pada punya telepon, handphone ya. Biar lebih efektif, jangan terlalu ngandelin adzan, teleponin satu-satu atau SMS minimal ya. Kan merasa diperhatikan sama DKM biar pada datang ke masjid. Bolehkah ijtihad seperti itu? Tentu tertolak. Karena sudah ada dalil. Idza waradal athar batalan nazar. Kalau sudah ada dalil nggak boleh lagi ada pendapat ijtihad. Nah, begitu juga tadi. Untuk mendapatkan kejayaan, kekhalifahan, kemenangan, kata ayat tadi apa? Beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Cukup? Cukup. Nah, ini bilang nggak cukup. Mesti ada gerakan-gerakan, mesti ada demo, mesti ada pemilu, mesti ada pilkada, mesti ada. Berarti tidak siqah, tidak mencukupkan diri dengan qala Allah wa qala Rasul. Batil. Ya. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.